يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita harus tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar kepada kita, anugerah kehidupan, anugerah keamanan, kesehatan, makanan, dan kemudian alhamdulillah bisa kita gunakan pada kesempatan saat ini untuk mencari ilmu yang mudah-mudahan bisa meneguhkan dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang surat An-Nazi'at, tafsir surat An-Nazi'at, dan sebagaimana biasa insya Allah kita akan membacakannya terlebih dahulu, kemudian kita akan pelajari bersama-sama makna dan tafsir dari surat An-Nazi'at ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Pemirsa Polda TV rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pada ayat-ayat ini kita akan mempelajari tentang khususnya bagaimana hati manusia pada saat terjadinya kiamat begitu terguncang hebat, dan kemudian pelajaran tentang bagaimana dakwah yang diselenggarakan, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, seorang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tetapi betapapun demikian, Nabi Musa alaihissalam tetap mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Allah, untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dari ayat pertama, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at ini adalah ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah, sehingga disebut sebagai ayat Makkiyah. Kemudian kalau ayat-ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, maka disebut ayat Madaniyah. Nah, ayat-ayat yang terkait dengan ayat Makkiyah lebih banyak berkaitan dengan masalah keyakinan, masalah akidah, masalah keimanan, sehingga dengan demikian ayat-ayat ini yang akan kita pelajari juga banyak menyinggung tentang masalah iman, masalah keyakinan, masalah akidah ini. Tidak menyinggung di dalamnya misalnya masalah syariat, masalah tentang yang terkait dengan hukum-hukum, ya. Semuanya itu mayoritasnya berada pada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat Madaniyah. Baik. Ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Aqsama Allah Ta'ala bil malaikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malaikatnya, allati ta'khudhu arwahal kuffar bisyiddatin wa unf, yang mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan sangat keras, dengan kejam. Ini adalah malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang kafir, sehingga mereka dicabut dengan sangat keras, dengan sangat kejam, karena memang mereka adalah orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 5 ayat pertama dari surat An-Nazi'at bersumpah seluruhnya terkait dengan malaikat, bersumpah dengan malaikat, dan juga bersumpah dengan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan malaikat, yang semuanya ini menunjukkan kamalu inqiyadihim lillah, menunjukkan kesempurnaan ketundukan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat di antara sifatnya adalah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ya, terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ketundukan total makhluk yang namanya malaikat ini. Makhluk yang sangat patuh tunduk total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka adalah makhluk yang besar. Ya, makhluk yang sangat besar. Ada yang memiliki sayap 2, ya. Ada yang memiliki sayap 3, ada yang memiliki sayap 4. Sedangkan Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya itu bisa
menutup ufuk barat dan satu sayapnya lagi menutup ufuk timur. Ketika dilihat oleh Nabi SAW pada saat beliau melihat fisik malaikat Jibril seperti pada aslinya. Karena malaikat Jibril beberapa kali datang kepada Nabi SAW dengan menyerupai manusia. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sumpah-sumpahnya dengan malaikatnya yang agung, dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan betapa mereka itu sangat tunduk kepada Allah dan begitu cepat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sumpah Allah ini berkaitan dengan apa? Sumpah tentang apa? Al-muqsam alaih, yaitu tentang al-jaza'u wal ba'ts, tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, karena yang disampaikan di dalam ayat-ayat setelah 5 ayat berikutnya ini adalah tentang ahwalul qiyamah. Tentang apa? Ahwalul qiyamah, yaitu kondisi ketika terjadinya hari kiamat. Ya. Secara umum, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, baik itu bersumpah dengan malaikatnya, bersumpah dengan bulan, dengan bintang, dan segenap makhluknya yang Allah ciptakan, tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ya orang-orang Islam tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi barang siapa yang bersumpah ya dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh seorang muslim ya bersumpah dengan misalnya nabi, demi Rasulullah, tidak boleh. Ya, demi Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Juga tidak boleh demi Ka'bah, ya, atau demi matahari, demi bulan, demi bintang, ya, demi bumi, ya, dan yang lain-lainnya yang menunjukkan tentang makhluk Allah tidak boleh dipakai untuk sumpah, dan ini akan menjadikan seseorang, ya kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak, bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Di dalam riwayat lain disebutkan, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah-ayah atau dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah. Kalau mau bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Aw liyasmut, atau lebih baik diam. Ya, lebih baik diam karena ini masalah akidah. Ya. Baik, ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Aqsamallahu bil malaikah allati ta'khudhu arwahal kuffar bi syiddatin wa unf. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikatnya yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, dengan kejam. Ya. Kemudian wan nasyitati nashta wa aqsama bil malaika allati ta'khudhu arwahal mu'minin bi suhulatin wa yusr. Dan Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan mudah dan ringan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah ketika Allah mencabut nyawa kita. Amin. Ya, jadi ini harus difahami bahwa pada saat ketika seorang muslim, seorang mukmin dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikatnya, maka sesungguhnya Allah memberikan kemudahan dengan halus arwah atau rohnya orang ini dicabut oleh malaikat. Berbeda dengan siapa? Orang-orang kafir. Ya, bahkan sebelum mereka dicabut nyawanya oleh Allah, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya, itu dipukuli oleh malaikat wajah dan pantat mereka, ya, oleh malaikat. Karena apa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini masalah gaib. Kita tidak melihat, ya.
Meskipun tampak orang itu biasa-biasa saja yang akan meninggal dunia, tetapi sesungguhnya ketika orang kafir itu saat mau meninggal dunia, dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal billah. Karena masalah gaib maka kita tidak tampak. Andai kata ditampakkan, tentu semua orang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ujian. Semua masalah gaib itu merupakan ujian. Sehingga kita ini diuji iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah betul beriman kepada Allah atau tidak. Termasuk ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Ayat yang ketiga, was-sabihati sabha wa aqsama bil malaikah allati tasbahu minas sama'i ilal ardi bi amrillah. Dan Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya yang terbang dari langit menuju ke bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka terbang dari langit menuju bumi. Fal mudabbirati amra wa aqsama bil malaikah allati tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Ya, yang ayat yang keempat, fasabiqati sabqa, dan Allah bersumpah dengan malaikat yang membawa roh orang-orang mukmin ke dalam surga. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan maksudnya di sini adalah segera, ya, para malaikat itu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabiqat, ya, bersegera untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat ini bersegera untuk menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala agar tidak didahului oleh setan, sehingga setan itu mencuri dengar. Nah, ini yang disampaikan oleh Sa'di. Di dalam tafsir ini disebutkan bahwa malaikat, ya, bersegera, ya, untuk membawa rohnya orang mukmin ke dalam surga. Ya, jadi ini adalah di antara khilaf penafsiran yang disampaikan oleh Sa'di dengan tafsir Mukhtasar Tafsiril Qur'anil Karim, tetapi pada prinsipnya dua-duanya adalah mu'tabar, tafsir yang mu'tabar. Selanjutnya yang kelima, fal mudabbirati amra fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra wa aqsama bil malaikah allati tunaffidhu ma amarahumullah min qada'ihi. Kemudian Allah bersumpah dengan malaikat-malaikatnya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ditugasi, ya, untuk menjalankan perbuatan-perbuatan atau tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Dengan apa? Misalnya ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa, ada malaikat yang ditugasi untuk menjaga gunung, menjaga lautan, angin, hewan, ya, kemudian berbagai tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan seterusnya. Malaikat-malaikat ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ada yang ditugasi untuk menjaga surga dan neraka dan sebagainya. Mereka semua ini diberi tugas oleh Allah yang mengatur sepenuhnya. Malaikat yang diberi tugas untuk mengatur hujan, ya, mengatur hujan, ya, dan seterusnya. Semuanya adalah dengan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, misalnya urusan hujan, yang mendapatkan kewenangan mengatur hujan siapa? Malaikat yang Allah tunjuk untuk mengatur hujan. Bolehkah kita minta hujan kepada malaikat? Tidak boleh. Meskipun malaikat ini sesungguhnya diberi tugas oleh Allah untuk mengatur hujan. Ya, mana yang harus diberi hujan, mana yang tidak, mana yang ditunda, dan seterusnya. Tetapi manusia tidak boleh untuk meminta hujan kepada malaikat ini. Sebab pada hakikatnya yang memberikan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ditugasi oleh Allah untuk mengatur. Maka tidak boleh misalnya minta kepada malaikat yang menjaga atau yang mengatur hujan. Demikian juga lautan dan seterusnya. Itu tidak boleh. Karena kita harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya akan aku penuhi doamu. Jadi berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Kepada malaikat yang langsung ngurusi urusannya sendiri ini, yang punya kewenangan, kita tidak boleh berdoa meminta kepadanya. Seperti meminta hujan tadi. Apalagi kepada seseorang, kepada makhluk yang tidak memiliki kewenangan dan tidak ditugasi apa-apa. Misalnya minta rezeki, keluasan rezeki kepada Nyi Roro Kidul, kepada Dewi Sri dan sebagainya. Lebih-lebih tidak dibenarkan karena mereka tidak kuasa apa-apa. Tidak mampu untuk memberi apa-apa. Ya. Baik. Falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah bersumpah dengan 5 ayat ini terkait dengan malaikat dan apa yang Allah tugaskan dari berbagai penugasan itu adalah untuk menegaskan. Sumpahnya adalah untuk menegaskan la yab'atsannahum lil hisabi wal jaza. Demi Allah sungguh ya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya ini demi malaikat yang disebutkan sampai 5 ayat ini, sungguh kami akan membangkitkan kalian semuanya lil hisabi wal jaza untuk mendapatkan pembalasan ya, untuk diperhitungkan amal perbuatan kalian. Ya. Yauma tarjufur rajifah yauma tahtazzul ardu 'indan nafkhatil ula. Pada saat ya bergetar hebat, berguncang hebat bumi indan nafkhatil ula pada waktu tiupan pertama, yaitu tiupan sangkakala pertama di mana seluruh manusia mati karena terjadi kiamat. Semuanya mati illa may Allah kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian tadba'uha radifah. Lalu diikuti tiupan sangkakala yang pertama ini dengan nafkhatun thaniyah, dengan tiupan yang kedua. Jadi sangkakala itu ditiup menurut jumhur ya ditiup dua kali. Menurut mayoritas ulama sangkakala ini ditiup 2 kali. Yang pertama adalah tiupan sangkakala dalam rangka hari kiamat, seluruh makhluk meninggal dunia, mati semuanya illa may Allah. Kemudian yang kedua adalah saat di mana semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama jaraknya antara sangkakala tiupan pertama dengan tiupan yang kedua? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa jaraknya itu adalah 40 saja, yang tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ketika Abu Hurairah ditanya maka beliau tidak menjawab masalah itu. Ya, karena tidak mendapatkan berita tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, Imam Qurtubi, Imam Tabari, Imam Al-Alusi, ya, Imam Ibnul Jauzi, Imam Tabari, Imam Baghawi, mereka mengatakan yang dimaksud dengan arba'un 40 di sini adalah 40 tahun. Ya. Yang dimaksud adalah 40 tahun dan hadis ini yang disebutkan oleh Abu Hurairah adalah hadis sahih. Jadi terjadi ada jeda waktu sekitar 40 tahun. Ya, 40 tahun ini pun wallahu alam, tahun dalam hitungan manusia, hitungan dunia atau hitungan akhirat, ya. Wallahu alam. Ayat berikutnya, qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari itu hati manusia khaifah, dalam keadaan sangat takut. Qulubu yauma idzi wajifah, karena terjadi hari kiamat dan kemudian dibangkitkan setelah itu. Absaruha khashi'ah ashabu tilkal qulub dzalilah.
Jadi pandangan mereka menjadi tertunduk, ya, hina. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ini adalah pandangan tertunduk hina. Ini adalah pandangannya orang kafir. Nah, orang-orang kafir, ya, kafir Quraisy, yang kepada mereka Allah menyampaikan ayat ini khususnya secara khusus, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, apakah, ya, kita akan dikembalikan, ya, kepada kehidupan kembali, ya. Maghbunan sahibuha, tentu kalau ini betul dikembalikan adalah pengembalian yang sangat merugikan. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir secara umum tidak percaya adanya hari kebangkitan. Nah, kalau itu betul terjadi, maka ini adalah pengembalian yang merugikan buat mereka. Aidza kunna 'idzaman nakhirah, lalu mereka memberikan bantahan dengan argumen yang lemah, ya. Argumennya sangat lemah. Amrul ba'tsi yasirun fa innama hiya sayhatun wahidah. Sesungguhnya, ya, fa innama hiya zajratun wahidah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kemudian fa innama hiya zajratun wahidah, bahwasanya amrul ba'tsi yasirun. Persoalan kebangkitan manusia itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Fa innama hiya sayhatun wahidah. Bahwa kebangkitan itu cukup dengan sekali teriakan, dengan adanya sangkakala itu, sekali teriakan, sekali tiupan sangkakala, maka semuanya akan kemudian jadi bangkit dari kuburnya masing-masing. Nah, jadi mereka lemah, ya, ketika mengatakan aidza kunna 'idzaman nakhirah. Apakah ketika kita sudah jadi tulang belulang yang hancur kemudian akan dikembalikan lagi? Ya, mereka mengatakan tulang belulang sudah hancur ini apa bisa untuk dihidupkan kembali? Mereka tidak mengingat bagaimana dia diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada. Maka tentu untuk mengembalikan penciptaan, ya, mengulang lagi, ini tentu lebih mudah daripada menciptakan yang pertama kali. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah. Tiba-tiba mereka kemudian menjadi orang-orang yang hidup di atas bumi. Ba'da angkanu amwatan fi batniha, di mana sebelumnya mereka orang-orang mati yang ada di dalam perut bumi. Fa idzahum bisahirah. Hal ataka haditsu Musa? Hal ja'aka ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam khabara Musa ma'a rabbih wa ma'aduhi Fir'aun. Wahai Musa, apakah telah datang kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepadamu berita tentang Musa bersama Tuhannya dan bersama musuh bebuyutannya, yaitu siapa? Fir'aun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana berita kisah yang sesungguhnya yang terjadi antara Musa dan Fir'aun. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Fir'aun untuk pergi ke Fir'aun. Allah mengutus Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun dengan membawa mukjizat supaya Fir'aun mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada Rasul Musa alaihissalam, tetapi istamarra ala kufri. Ya, Fir'aun tetap di atas kekufurannya, tetap di atas kekufuran dan melampaui batas hatta azabahullah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya. Ya, ini adalah akibat dari orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah kemudian menyiksa Fir'aun. Mari kita lihat. Idh nada rabbahu bil wadil muqaddasi tuwa. Hina nadahu rabbuhu subhanah biwadi tuwa al-mutahhar. Yaitu ketika Rabbnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Musa di lembah Tuwa.
idhhab ila fir'auna innahu tagha. Qala lahu fima qala sir ila fir'aun innahu tajawazal had fi dzulmi wal istikbar. Hendaknya engkau wahai Musa berangkat pergi menuju Fir'aun karena Fir'aun ini melampaui batas. Fi dzulmi wal istikbar, dalam masalah kezaliman dan kesombongan. Jadi kesombongannya ini sampai disebut melampaui batas. Ya. Tagha artinya apa? Melampaui batas. Disebutkan dalam ayat faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Surat Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Lan fisama laha, di mana tali itu tidak akan terputus. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, la takunu ibadah illa ma'ijtinabit taghut. Seseorang tidaklah dianggap beribadah kecuali dengan dia menjauhi taghut, yaitu kesyirikan dan apa yang disembah selain Allah. Taghut di sini adalah kesyirikan dan yang disembah selain Allah. Fal imanu la yakfi illa ma'al kufri bit taghut. Sehingga iman pun tidak cukup kecuali dengan mengingkari taghut, sesuatu yang disembah selain Allah, sesuatu yang dijadikan sekutu, tandingan selain Allah. Wa illa fal musyrikuna yu'minuna billah. Kalau tidak, tentu orang-orang musyrik itu termasuk orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka beriman, percaya kepada Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang-orang musyrik ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Mereka beriman kepada Allah. Lakinnahum yusyrikuna bih. Tetapi mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini orang-orang musyrik. Mereka percaya kepada Allah. Sehingga mereka bersumpah juga bersumpah dengan nama Allah. Ya. Bahkan mereka juga melakukan haji. Ya. Mereka berhaji. Tetapi dengan menyembah, selain menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala-berhala yang sampai disebutkan di dalam riwayat bahwa berhala di dalam Ka'bah itu sekitar 360 berhala atau patung. Maka Allah di sini berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Surat Yusuf ayat 106. Dan tidaklah mereka itu beriman kepada Allah mayoritasnya kecuali dalam keadaan menyekutukan Allah. Ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka ini yang musyrik, mereka selain percaya kepada Allah tapi juga menyembah, percaya kepada selain Allah. Dan sehingga Allah menyebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Karena itu kalau kita beriman kepada Allah harus tegas. Harus mengkufuri, mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan harus tegas berani mengkafirkan orang kafir. Jangan tidak berani mengkafirkan orang kafir. Ya. Maka disebutkan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Dengan tegas. Siapakah mereka? Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya. Orang-orang yang mereka itu ya disebutkan dalam ayat ini berarti mereka yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka orang kafir. Orang yang beriman adalah yang menyembah hanya kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Artinya bahwa seseorang itu kalau sudah dalam urusan akidah harus bisa memisahkan dengan tegas dan tidak boleh dicampur adukkan. Oleh karena itu kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Ya, itu adalah an-nafyu wal itsbat. La ilaha itu an-nafyu atau peniadaan bahwa
tidak ada sesembahan ya yang berhak disembah, la ma'budu bihaqqin illallah, kemudian kita melakukan penetapan al-itsbat bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak untuk disembah, meskipun orang mengatakan itu sebagai Tuhan, tetapi itu Tuhan yang tidak berhak untuk disembah. La ilaha adalah penafian ya bahwa Tuhan selain Allah itu tidak berhak untuk disembah, kemudian kita menegaskan illallah, hanya Allah yang berhak untuk disembah ya. Nah, disebutkan di sini bahwa Fir'aun ya itu orang yang melampaui batas ya. Fir'aun adalah orang yang melampaui batas, karena kita harus fahami bahwa baik yang terkait dengan kehidupan antar sesama manusia itu ada batasnya ya. Tagha berarti melampaui batas. Seseorang dalam kehidupan bermasyarakat ada batasannya. Tidak boleh melampaui batasan-batasan yang sudah disepakati dalam tradisi di masyarakat itu yang baik misalnya. Ya, misalnya kalau sudah malam ya tidak boleh untuk ramai ya. Misalnya menyenandungkan sesuatu dengan keras ya, tentu akan ditegur oleh tetangganya. Ini batasan ya. Bahkan juga termasuk orang-orang kafir ya. Mereka punya batasan dalam hidup mereka. Jadi tidak ada kehidupan itu yang tanpa ada batasan. Nah, kalau sudah di luar batas, tagha namanya ya. Seperti di negara-negara ya barat, tidak semua menerima LGBT misalnya. Ya, karena itu berarti melanggar batasan sudah. Ya, tidak melanggar fitrah. Ya, negara Rusia dan beberapa negara yang lain di negara-negara barat tidak menerima. Meskipun banyak di antara mereka yang menerima ini. Artinya ada batasan. Ya, ada batasan. Hidup ini antar manusia saja ada batasannya, apalagi yang terkait dengan hukum Allah ada batasannya. Kita ini dibatasi oleh hukum-hukum Allah hidup kita ini. Ya. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh aturan Allah, oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwai siapa? Untuk mendakwai Fir'aun. Untuk mendakwai Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila an tazakka. Mari kita perhatikan ayat yang ke-18 ini. Hendaknya engkau mengatakan kepada Fir'aun, wahai Musa, anta tatahhar minal kufri wal ma'asi. Maukah engkau untuk membersihkan diri dari kekufuran dan kemaksiatan? Perhatikan ya, perhatikan uslub atau gaya bahasanya di sini. Fakul hallaka ila an tazakka. Maukah engkau wahai Fir'aun untuk membersihkan dirimu dari kekufuran dan kemaksiatan? Ini adalah penawaran yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Jadi ini bentuk dari kelemah lembutan. Seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut ya. Barangkali dia bisa ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah uslub dalam mengajak kepada orang lain, khususnya mereka yang memiliki kedudukan pangkat ya, seperti Fir'aun ini, orang yang paling diketakuti karena dia berkuasa ya negeri Mesir ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Lalu
Ini penawaran berikutnya dari Nabi Musa alaihissalam. Urshiduka ila rabbika alladzi khalaqaka wa ra'ak. Kalau kamu wahai Fir'aun berkenan untuk membersihkan diri dari kekufuran dan kemaksiatan, maka aku siap untuk membimbing kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan yang telah merawatmu, ya, supaya engkau mau dan jadi takut kepadanya. Fata'mal bima yurdi, dan kamu bisa beramal apa yang menjadi keridhaan Allah. Ya, wa tatajannab ma yuskhituhu, dan engkau menjauhi apa yang membuat Allah murka. Jadi ini sifatnya penawaran, bukan judgment, bukan vonis. Misalnya Fir'aun kamu ini zalim, Fir'aun kamu ini sudah di luar batas kemanusiaan, kamu sudah mentang-mentang dan seterusnya. Tidak. Tetapi bahasa yang digunakan di sini adalah bahasa penawaran, bukan bahasa vonis. Disuruh untuk merenungkan, seolah-olah diajak bermusyawarah oleh siapa? Nabi Musa. Kira-kira Fir'aun berkenan apa tidak, ya, untuk membersihkan diri, sehingga engkau akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Membersihkan diri dari kekufuran dan kemaksiatan, ya, sehingga engkau akan menjadi orang yang taat dan akan menjadi orang yang menjauhi perbuatan yang dimurkai Allah dan melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah. Apa yang terjadi? Ya, sebelum itu mari kita perhatikan bahwa Nabi Musa, ya, seperti tema di dalam bahasan kita yang kita sampaikan dalam judul, ya, Nabi Musa alaihissalam siap menjadi pembimbing menuju keridhaan Allah untuk Fir'aun. Ya. Jadi sekali lagi Musa alaihissalam tidak menghakimi. Kamu telah kafir, kamu telah berbuat banyak kezaliman. Nah, ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam mengajak berfikir, merenungkan, dan bermusyawarah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Ya. Ini yang diajak oleh siapa? Oleh Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Tetapi tidak cukup dengan itu. Ya, makanya kita harus perhatikan, seorang da'i juga harus membawa sesuatu. Membawa senjata dalam tanda kutip. Ya, sekarang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun? Jadi tidak pakai tangan kosong. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'adhara lahu Musa al-alama al-uzma. Maka Musa alaihissalam menampakkan, ya, kepada Fir'aun tanda-tanda agung yang menunjukkan bahwa dia adalah memang betul utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusan Tuhannya. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Wahiya al-yadu wal-asa. Tangan beliau dan juga al-asa, tongkat. Ya. Apa yang terjadi dengan tongkat ini? Fa'arahul ayatal kubra. Jadi Nabi Musa alaihissalam alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Nabi Musa alaihissalam melemparkan asa atau tongkatnya, dan tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang besar. Subhanallah. Ini adalah mukjizat zaman itu. Zaman di mana pada waktu Nabi Musa hidup dan dakwah di kalangan umatnya adalah pada masa di mana banyak orang-orang terkenal yang menjadi tukang sihir. Ya. Jadi persihiran, perdukunan merajalela. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dengan mukjizat ini, ya, yang akhirnya, ya, singkat cerita, pada waktu mereka menganggap bahwa Nabi Musa ini tukang sihir dan dikatakan itu oleh Fir'aun, seluruh jago-jago pendekar-pendekar sihir dikumpulkan untuk melawan Musa alaihissalam. Dan singkat cerita lalu mereka melemparkan tali-talinya yang disihir menjadi ular-ular. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan
tongkatnya, maka ular-ular bikinan orang-orang tukang sihir ini lalu dimakan, dilumat oleh ular yang betul-betul ular, ya, bukan hasil sihir yang dilemparkan oleh Nabi Musa dari tongkatnya itu kemudian jadi ular. Subhanallah. Sehingga tunduk patuhlah ya para tukang sihir yang kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Nabi Musa juga memiliki mukjizat yang lain, yaitu beliau mengeluarkan tangannya, mencabut tangannya dari bajunya. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, lalu dia menjadi putih bercahaya bagi orang yang melihatnya. Ya. Ini mukjizat yang Allah berikan. Tetapi meskipun demikian, dasar Fir'aun, orang yang memang keras kepala, orang yang memang dia tidak mau untuk tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, apa yang menjadi tanggapan dari Fir'aun, ya, meskipun Nabi Musa sudah dengan penuh kelembutan mendakwainya, mengajaknya untuk masuk Islam, untuk betul-betul tunduk patuh kepada Allah, apa tanggapan Fir'aun kepada Musa? Ya, fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a. Fakadzdzaba wa 'asa. Ya, fama kana min Fir'aun illa annahu kadzdzaba bihadhihi al-'alamah. Tidaklah Fir'aun, ya, kecuali setelah mendapatkan informasi, ajakan, penawaran tentang supaya dia menjadi orang yang baik, beriman kepada Allah, dan ditunjukkan juga dengan bukti-bukti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Apakah dia beriman? Tidak. Yang terjadi adalah kadzdzaba, ya. Fir'aun, ya, dia mendustakan dengan hadhil alama, dengan mukjizat yang Nabi Musa tunjukkan. Wa asama amarahu bihi Musa alaihissalam, dan dia, ya, membangkang terhadap apa yang diperintahkan, yang didakwahkan oleh Musa alaihissalam kepadanya. Tidak hanya itu, ya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fahasyara fanada. Lalu dia, ya, mengumpulkan semua, ya, pembesar-pembesarnya. Ya, semuanya dikumpulkan, tentara-tentaranya, ya. Fanada qaumahu, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu dia menyeru. Fanada qailan faqala ana rabbukumul a'la. Bahwasanya aku adalah Rabb, Tuhan kalian yang maha tinggi. Fala ta'ata li ghairi alaikum. Sehingga tidak ada taat kecuali kepadaku. Ini kata Fir'aun. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Lalu fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadhahu Allah fa'aqabahu fid dunya bil gharaqi fil bahr. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum siapa? Menghukum Fir'aun, ya, di dunia dengan cara apa? Ditenggelamkan di dalam laut. Ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel yang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka saat itu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya sehingga lautan itu membelah jadi dua. Nabi Musa dan Bani Israel kemudian melewati lautan yang terbelah dua itu sampai di pantai. Lalu kemudian Fir'aun bersama bala tentaranya berada di tengah lautan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menutup jalan tersebut. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya di tengah lautan. Terus wa'aqabahu fil akhirah, dan kelak Allah akan mengazab Fir'aun biidkhalihi fi asyaddil azab, dengan akan menjadikannya di dalam siksa yang sangat berat. Fi asyaddil azab. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dari apa yang Allah berikan siksaan kepada Fir'aun di dunia dan akhirat itu menjadi pelajaran liman yakhshallah,
bagi siapa yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, fahuwallazi yantafi'u bil mawa'id, dan dialah orang yang bisa mengambil manfaat dengan pelajaran dari kisah Fir'aun ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kekuasaannya yang luar biasa. A antum asaddu khalqan amis sama banaha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya kepada kebangkitan. Allah mengajak mereka untuk mau berfikir. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian, wahai orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, lebih sulit penciptaannya atau penciptaan langit lebih sulit daripada penciptaan diri kalian? Rafa'a samkaha fasawwaha ja'ala samtuha fi jihatil ulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sebagai saqaf, sebagai atap bagi bumi, dan dijadikannya langit itu mustawiyatan, menjadi datar. Tidak ada di dalamnya sesuatu yang sifatnya aib, tidak ada sesuatu yang sifatnya robek. Semua yang ada di dalam langit itu adalah penciptaan yang sempurna. Wa aghtasha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu gelap gulita, ya, dengan Allah menenggelamkan mataharinya, dengan ketika matahari tenggelam, ya, atau matahari sudah tidak lagi tidak lagi terbit tetapi sudah tenggelam, maka menjadi gelaplah malam itu. Wa azhara nuruha idza asyraqat, dan Allah menampakkan cahaya daripada matahari ketika dia terbit. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Setelah menciptakan langit, Allah menjadikan bumi itu dihamparkan. Dan di dalam bumi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang menjadi manfaat atau yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan, pohon, ikan, gunung, dan segala macamnya itu Allah ciptakan untuk manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Apa saja yang Allah berikan di bumi ini, Allah mengeluarkan uyunan tajri, mata air yang bisa mengalir. Dan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, di mana tumbuh-tumbuhan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Wal arda ba'da dzalika tahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dan Allah menjadikan gunung-gunung itu thabitah 'alal ard, kokoh, ya, sebagai pasaknya bumi. Allah jadikan gunung-gunung itu kokoh sebagai pasaknya bumi. Mata'an lakum wa li'an'amikum kullu dzalika manafi' lakum. Semuanya itu adalah untuk kemanfaatan buat kalian, ayyuhan nas, wa li'an'amikum, dan juga untuk hewan ternak kalian. Falladzi khalaqa hadza kulluhu la yu'jizu an i'adati khalqihim min jadid. Yang mampu menciptakan semuanya ini tentu dia akan mampu untuk mengembalikannya dari semula. Artinya kalau bisa menciptakan dari awal, dari tidak ada menjadi ada, lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan penciptaan tersebut. فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ الْكُبْرَى. Maka apabila sudah datang an-nafkha ats-tsaniyah, sudah berbunyi sangkakala yang kedua, wa qamatil qiyamah, dan
kemudian terjadilah kiamat di mana di situ manusia dibangkitkan, ya. Qamatil qiyamah, maka yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yauma taji'u yatadzakkarul insan ma qaddam min amalin. Manusia pada saat itu menjadikan pada saat terjadinya hari kebangkitan, lalu teringatlah mereka terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Khairan kana aw syarran, yang jelek maupun yang baik. Mereka jadi ingat semuanya. Lalu wa burrizatil jahimu liman yara, kemudian didatangkanlah neraka jahanam dan Allah memperlihatkan kepada siapa yang memang Allah perlihatkan kepadanya. Adapun kepada orang yang tagha, fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dalam kesesatannya dan lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhirat yang kekal, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Maka hati-hati, jangan sampai kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Karena dunia ini dekat, singkat, dan kenikmatannya juga sementara, akan fana. Bagaimana dengan tidak sama dengan kenikmatan di surga di mana abadi selama-lamanya. Maka harus mengutamakan akhirat daripada dunia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, takut kalau nanti menghadap Allah dia kemudian akan disiksa oleh Allah, takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menahan hawa nafsunya dari apa yang Allah haramkan, maka surga menjadi tempat tinggalnya, tempat dia kembali nanti di akhirat. Kemudian yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, bertanya kepadamu wahai Rasul orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, kapan terjadinya hari kiamat. Mereka bertanya demikian, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Lalu disampaikan, laisa laka ilmun biha hatta tudzakkiruha lahum. Kamu tidak punya ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, dan itu bukan urusanmu wahai Muhammad, karena yang paling penting bagimu dan bagi umatmu adalah persiapan bagaimana kalau sudah kiamat. Persiapan ketika di dunia agar ketika terjadi kiamat kita sudah siap dengan amal saleh. Ila rabbika muntahaha, dan hanya kepada Allah Tuhanmu ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Innama anta mungziru may yakhshaha, sesungguhnya kamu hanya memberikan peringatan tentang hari kiamat itu, dan peringatan inilah yang bermanfaat. Jadi bukan urusan kapan terjadinya kiamat yang dibahas, tapi bagaimana persiapan menghadapi terjadinya kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah ketika mereka melihat yarawna sa'ah, ketika kiamat itu datang, mereka pada saat itu seolah-olah hidup di dunia hanya pada sore hari atau pada pagi hari saja. Ini menunjukkan singkatnya hidup kita di dunia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah, sehingga kita bisa menyiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.